Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Yang pertama adalah gerak endonom atau gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contohnya adalah gerakan kloroplas yang memutar mengelilingi isi sel pada sel daun hidrilla. Nah, ini gambarnya daun hidrilla. Sebelahnya ini gambar selnya. Yang hijau-hijau ini gambar kloroplasnya. Yang kedua adalah gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya di situ ada gambar lamtoro. Lamtoro kalau buahnya sudah tua, di situ kan dia akan mengering. Nah, pada saat mengering, sel-selnya itu pengerutannya tidak sama. Akhirnya buahnya nanti akan pecah. Setelah pecah, biji-bijinya akan jatuh kayak gitu. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Nah, gerak esionom ini dibagi menjadi 3, ada tropisme, taksis, dan nasti. Gerak esionom yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak yang menanggapi rangsang dari bagian organ tumbuhan. Nah, arah geraknya dapat menuju atau menjauhi sumber rangsang. Nah, gerak tropisme dibagi menjadi 5 gerak lagi, yaitu yang pertama ada fototropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Contohnya ada bunga matahari. Kalau pagi dia akan menghadap ke arah timur. Kalau siang bunga mataharinya menghadap ke atas. Kalau malam bunga matahari menghadap ke barat. Terus ada tigmotropisme. Tigmotropisme berarti dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya ada sulur dari daun sirih. Terus ada higrotropisme, dia dipengaruhi oleh air. Contohnya akarnya tanaman, dia akan mengikuti arah sumber air. Terus ada geotropisme yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Terus ada kemotropisme. Di sini dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia. Bisa dilihat di situ. Kalau kemotropisme itu contohnya ada akar tanaman yang diberi air sabun. Nah, akar tanamannya akan menjauhi air sabun kayak gitu. Gerak esionom yang kedua ada gerak taksis. Jadi gerak ini merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Gerak taksis yang pertama adalah fototaksis. Jadi, pada fototaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Foto itu mesti cahaya. Misalnya pada gerakan klorofil menuju ke permukaan yang mendapatkan cahaya. Terus ada spora yang memiliki flagel menuju ke tempat yang terang. Di sini ada contohnya klorofil. Jadi klorofil itu bisa gerak. Klorofil kan ada di daun. Nah, klorofilnya akan mendekati bagian permukaan atas daun yang dapat sinar matahari lebih banyak, kayak gitu. Terus ada kemotaksis yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Misalnya gerak spermatozoid atau bagian yang dibentuk oleh tumbuhan
tanaman lumut dan tanaman paku menuju ke sel telur yang dapat di dalam archegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Gerak eksionom yang ketiga adalah nasti, yaitu gerakan tumbuhan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsang, tetapi tumbuhan itu sendiri. Jadi berdasarkan penyebabnya, gerak nasti dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada niktinasti. Jadi di situ contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya daun turi atau daun lamtoro. Jadi kalau malam daun lamtoro atau turi itu akan nutup. Kalau siang dia bakalan buka kayak gitu. Yang kedua ada gerak fotonasti. Contohnya ada bunga pukul 4. Jadi bunga pukul 4 itu kalau ada matahari dia bakalan nutup. Kalau sudah jam 4 nggak ada sinar matahari dia bakalan mekar. Makanya dinamakan bunga pukul 4. Yang ketiga seismonasti. Jadi di situ berdasarkan sentuhan. Contohnya ada bunga putri malu. Kalau disentuh daunnya bakalan ngincup. Nah, ngincupnya itu tidak ditentukan oleh arah datangnya sentuhan. Makanya di situ disebut nasti. Terus ada yang keempat termonasti. Di situ gerak mekarnya bunga tulip yang dipengaruhi oleh suhu suhu ya. Terus yang kelima ada nasti kompleks. Jadi yang mempengaruhi itu banyak. Contohnya ada membuka dan menutupnya stomata daun, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh zat kimia juga bisa, terus dipengaruhi oleh cahaya matahari juga bisa, kayak gitu. Makanya disebut kompleks. Udah, sekian untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui WA ya.